Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grenada Trikardiana, mahasiswa Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, angkatan 2019, offering B. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai topik peran ilmu antropologi bagi pendidikan di Indonesia. Sebelum membahas ke topik, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu antropologi. Ya, antropologi berasal dari bahasa Yunani yang terbagi menjadi dua kata, yakni anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Sehingga antropologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Menurut Bapak Antropologi Indonesia Kuncharaningrat, beliau mengatakan bahwa ilmu antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia pada umumnya dengan melihat bentuk fisik, warna kulit, serta kebudayaan yang dihasilkan. Objek dari antropologi adalah seluruh manusia yang berada di dalam masyarakat suku-suku bangsa, kebudayaan, serta perilakunya. Antropologi tidak hanya mempelajari kebudayaan yang dialami oleh masyarakat pada suku-suku bangsa terpencil saja, melainkan antropologi juga mempelajari kebudayaan-kebudayaan yang dialami oleh manusia di era modern seperti ini. Antropologi sangat erat hubungannya dengan aspek-aspek kehidupan lainnya, tak terkecuali dalam aspek pendidikan, khususnya pendidikan di Indonesia. Ada apa sih pendidikan dengan ilmu antropologi? Ya, sesuai dengan kajian ilmu antropologi yakni kebudayaan dan pendidikan merupakan aspek penting bagi kehidupan yang saling berkesinambungan. Pendidikan tanpa kebudayaan dapat diibaratkan seperti makanan yang tampak lezat namun hambar tanpa rasa. Pendidikan dapat terjadi dari kebudayaan yang telah mengakar dalam setiap manusia. Pendidikan dapat terjadi di lingkungan manusia yang berbudaya. Lalu, mengapa dengan Indonesia? Kita sudah ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya. Menurut Badan Pusat Statistik, disebutkan terdapat 1.331 suku bangsa yang ada di Indonesia. Selain itu, menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, menyebutkan terdapat 652 bahasa yang ada di Indonesia. Dengan latar keberagaman yang terjadi di Indonesia tersebut, menyebabkan pengaruh besar terhadap pendidikan yang ada di Indonesia. Karena proses pembelajaran yang ada di kelas tidak akan bisa dan tidak akan terlepaskan oleh kebudayaan. Berikut ini beberapa poin-poin penting mengenai peran ilmu antropologi bagi pendidikan di Indonesia. Menurut Pusat Kurikulum tahun 2007 menyebutkan bahwa muatan lokal merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik untuk mengembangkan kompetensinya yang disesuaikan dengan potensi ataupun ciri khas yang dimiliki oleh setiap daerah. Nah, muatan lokal ini dapat dipraktekkan melalui mata pelajaran bahasa daerah yang disesuaikan dengan wilayah sekolah masing-masing. Adapun tujuan dari muatan lokal yang pertama, mengenalkan lebih dekat kepada peserta didik akan pentingnya lingkungan alam, sosial, serta budayanya. Yang kedua, memberikan bekal kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan mengenai kebudayaan yang ada di lingkungannya yang berguna bagi dirinya maupun masyarakat umum. Dan yang ketiga adalah melestarikan kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa dalam menunjang keberhasilan pembangunan nasional. Dengan demikian, peran ilmu antropologi dalam penyusunan kurikulum muatan lokal sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan kebudayaan yang dimiliki oleh masing-masing sekolah sangat berbeda-beda. Seperti contoh, bahasa Jawa pastinya tidak cocok dilakukan dipraktekkan di sekolah Sumatera ataupun daerah-daerah lainnya. Kebudayaan
Kebudayaan merupakan ide atau gagasan, aktivitas, serta hasil karya yang diciptakan oleh manusia. Kebudayaan juga dapat diartikan semua cara hidup yang dikembangkan oleh masyarakat. Cara-cara hidup itu dimulai dari cara berpikir dan cara bertindak. Selain itu, kebudayaan juga cara-cara hidup sederhana lainnya yang dilakukan oleh manusia, seperti cara makan, cara berpakaian, dan cara berucap. Peran ilmu antropologi di sini adalah memberitahukan kepada peserta didik kebudayaannya seperti apakah yang cocok dengan peserta didik. Penilaian sikap yang dilakukan oleh guru PPKN ataupun agama itu adalah aspek penting yang ditemukan oleh antropologi, yaitu 3S: senyum, salam, dan sapa ketika bertemu guru. Selain kebudayaan positif yang harus dimiliki oleh setiap individu, peserta didik pastinya juga harus mengetahui kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Ilmu antropologi ini sangat berperan karena dengan adanya ilmu antropologi, guru bisa memberikan gambaran umum kepada peserta didiknya akan pentingnya kebudayaan yang ada di Indonesia ini. Dengan demikian, guru juga bisa memberikan tugas kepada peserta didik untuk menganalisis lebih dalam mengenai kebudayaan yang ada di Indonesia. Dengan demikian, kebudayaan yang ada di Indonesia tidak akan pernah luntur. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, tepatnya pada pasal 3, yakni tujuan dan fungsi dari pendidikan nasional, di dalamnya terdapat rumusan harapan yang ingin dimiliki oleh bangsa Indonesia mengenai karakter peserta didik. Nah, pembentukan karakter ini pastinya tidak akan terlepas dari kebudayaan. Bayangkan saja jika peserta didik tidak mengerti ilmu antropologi, dia tidak akan paham apa itu budaya dan dia tidak akan sadar bahwa dia merupakan anggota dari budaya bangsa. Ya, itu tadi merupakan poin-poin penting peran ilmu antropologi bagi pendidikan di Indonesia. Dengan demikian, ilmu antropologi sangat berperan dalam memajukan pendidikan yang ada di Indonesia, karena pada hakikatnya, sesuai dengan objek kajian dari antropologi yakni kebudayaan, mampu menciptakan insan pendidikan yang kuat dan cerdas, serta bisa bersaing secara global tanpa mengesampingkan nilai atau karakter budaya bangsa. Itu tadi yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum.